bagi seluruh jamaah Salat Idul Fitri 1442 Hijriah di lapangan Fasum Gurame pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa harus selalu kita ucapkan, karena dengan puji syukur tersebut kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini menikmati hari raya kemenangan setelah 30 hari bulan puasa. Akhirnya kita sampai pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijrah. Untuk itu mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga harus selalu kita dawamkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai sholat Idul Fitri 1441 Hijriah pada pagi hari ini, 1442 Hijriah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama tentu saja melihat pada kondisi yang masih sama dengan tahun lalu, kondisi di mana kita masih merasakan pandemi COVID-19. Untuk itu DKM Mushola At-Taubah dan panitia selalu menghimbau tetap menjaga protokol kesehatan. Maklumat yang kedua, Bapak Ibu jamaah dan saudara-saudari sekalian, bahwa infak sodakoh yang dilakukan pada tahun kemarin, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, itu disumbangkan kepada seluruhnya kepada kas Mushola At-Taubah. Dan insya Allah kami DKM Mushola At-Taubah akan menggunakan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, sebelum sholat ini dimulai, saya menginformasikan pada petugas pada pagi hari ini, imam dan khotib alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kita akan dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Imron Rosyadi, SPDI Al-Hafiz. Beliau dari Pondok Pesantren Darut Al-Tira Kranji, Bekasi Barat. Sebelum sekali lagi memulai sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dahulu, kita mulai dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah juga kita sampaikan kepada, ini kebetulan pada bulan Ramadan ini banyak jamaah Mushola At-Taubah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sama-sama juga tahu ya, beberapa waktu yang lalu, 1 hari bahkan ada juga yang meninggal. Oleh karena itu, untuk almarhumah jamaah Mushola At-Taubah, untuk kesehatan kita dan untuk kelancaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian maklumat sedikit dari saya. Semoga dapat informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر رحيمكم الله. يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر رحيمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحيمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحيمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحيمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن والجنود والمرض وسيء الأسقام وفراس قرانا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucap alhamdulillah rabbil alamin, yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dengan sempurna. Dan pada pagi ini pula sama-sama kita melaksanakan sholat sunnah di hari raya Idul Fitri, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibadah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tadarus Al-Quran, zakat, infak dan sedekah, serta amalan-amalan ibadah yang lainnya, yang mana kesemua itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada manusia paling mulia yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diperintah untuk bersolawat kepadanya. Bukan hanya kita, bahkan Allah sendiri dan para malaikatnya itu pula bersolawat kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi besar Muhammad, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan yang namanya hari raya Idul Fitri sesudah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dalam merayakan hari raya yang agung dan mulia ini, umat Islam larut dalam kegembiraan dan kebahagiaan karena mereka telah memperoleh kemenangan dalam menaklukkan hawa nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Insya Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, serta tergolong orang yang diampuni dosanya. Hal ini sesuai dengan penegasan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ditinjau dari segi bahasa, Idul Fitri terdiri dari 2 suku kata. Aid yang berarti kembali,
sedangkan Al-Fitri yang berarti suci atau fitrah kejadian manusia. Dengan demikian, Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian atau kembali kepada fitrah manusia. Hari raya yang dirayakan umat Islam sesudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan disebut dengan Hari Raya Idul Fitri karena beberapa hal. Di antaranya, pada hari raya ini, orang-orang Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan seolah-olah dilahirkan kembali dalam keadaan suci tanpa dosa dan noda, sebagaimana seperti bayi yang baru dilahirkan. Pada hari raya ini pula, orang-orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa menemukan kembali jati diri kemanusiaannya. Kalau di hari-hari biasa, mungkin mereka sering terhanyut oleh hawa nafsunya, serta tak mampu untuk mengendalikan dirinya, sehingga bersikap serakah, agresif dan sangat egois. Tetapi pada hari raya ini, umat Islam sadar kembali terhadap perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka masih berada di dalam rahim para ibu. Menurut ajaran Islam, pada waktu masih berada di dalam arwah, seluruh manusia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka yakin dan percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sehubungan dengan perayaan hari raya Idul Fitri ini, maka setiap muslim dan muslimah disunahkan untuk saling memaafkan seraya mendoakan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian serta memperoleh kemenangan dalam memerangi hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Orang yang bersedia saling memaafkan merupakan salah satu ciri dari calon penghuni surga. Sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq, salah seorang cucu baginda Rasul, telah melakukan studi Islam secara mendalam yang akhirnya beliau berkesimpulan bahwa orang-orang yang menjadi calon penghuni surga adalah mereka yang minimal mereka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, wajhun munbasit, yakni wajah yang berseri, jika dipandang menyenangkan sehingga banyak orang mau bersahabat dengannya. Itu ciri yang pertama menurut Imam Ja'far As-Shadiq. Sedangkan ciri yang kedua minimal lisanun afif, lidah yang bersih dan terjaga, yang selalu jujur dan sopan dalam bertutur kata sehingga menyejukkan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan ciri yang ketiga, yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi dan menolong orang lain. Tangan ini tidak kikir dan tidak pelit, karena kikir dan pelit merupakan salah satu penyebab dari tertutupnya pintu-pintu syurga. Na'udzubillah. Yang keempat, ciri dari salah seorang atau ciri-ciri calon penghuni syurga, diantaranya qalbun rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang suka meminta dan memberi maaf kepada orang lain, bukan sadis dan pendendam sehingga tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, juga bukan angkuh dan sombong yang tidak mau meminta maaf kepada orang lain pula. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sekarang ini kita sama-sama maklum bahwasanya bangsa Indonesia bahkan masyarakat dunia
tengah menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Sebagai orang yang beriman, tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya wajib meyakini bahwa pandemi ini terjadi semata-mata merupakan qudrah dan iradah, ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa di balik pandemi ini akan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Di antaranya, adanya pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya manusia yang tak mampu menghentikan penyebaran virus corona yang sangat kecil dan tak kasat oleh mata. Oleh karena itu, tidak layak seseorang bersikap sombong meski mereka berkuasa, berilmu dan memiliki harta yang banyak. Yang berikutnya yakni menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menaklukkan seluruh alam semesta sehingga manusia tidak berdaya untuk menghadapinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, maka umat manusia, khususnya umat Islam, minimal ada beberapa sikap yang harus ditunjukkan. Di antaranya yang pertama, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan selalu mencari solusi untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sikap yang berikutnya yakni berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tadi dikatakan di balik pandemi COVID-19 ini pasti terdapat hikmah, manfaat dan tak sia-sia. Sikap yang berikutnya, kalau tadi dikatakan sikap yang kedua ini berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berdasarkan prasangka hambaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari prasangka tersebut. Namun sebaliknya, apabila prasangka itu buruk, maka ia akan mendapatkan dari keburukan-keburukan dari prasangka tersebut. Yang ketiga, ta'awun atau bekerja sama, tolong menolong dan bantu membantu sesama warga bangsa dalam menghadapi kesulitan, bukan saling menyalahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sikap yang keempat yakni tawakal dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar yang maksimal sesuai dengan ayat Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Adapun sifat yang keempat, sikap dari ciri-ciri atau umat Islam dalam menghadapi pandemi ini yakni optimis bahwa masa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan sesudah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kemudahan-kemudahan sesuai dengan janjinya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang singkat ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan marilah kita berdoa, semoga ibadah kita selama ini khususnya di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bahkan dengan datangnya 1 Syawal ini pula kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perkembangan zaman yang terus terjadi dengan modal takwa yang merupakan hasil dari ibadah puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi al-muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. فقلت وقولك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, berikanlah kami segala kebaikan yang ada pada hari raya ini, dan jauhkan pula kami dari segala keburukan yang ada pada hari raya ini. Ya Allah, catat dan terimalah segala kebaikan-kebaikan yang telah kami perbuat, dan jadikanlah kebaikan bagi kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang Kau ampuni segala dosa-dosa kami di hari yang berkah ini. Tak terkecuali kami mohon ampunan dosa untuk seluruh keluarga kami dan umat muslim seluruhnya. Allahumma ja'al akhir kalamina fid dunya min kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana,
Kurniakanlah akhir hayat kami dengan anugerah kalimat persaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya dan ampunan bagi kami. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wal qur'anil azim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. هدانا الله إياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.